Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, saya mau rekomendasikan PC gaming yang tergolong murah. Cuma 7 juta plus. Tapi ini bukan salon plus. Murah bos? Iya murah. Murah itu harganya 2 jutaan bos. Apa? What? How? No? Yes. Nggak ada bro, 2 jutaan dapat baru. Bangun, udah siang. Hilirnya jangan lupa dibersihin. Nah, apa saja part yang bakal kita racik? Monggo tonton sampai habis. Eits, yang nyasar, jangan lupa kenalan dulu dong. Pencet tombol subscribe biar channel ini makin ganteng dan cita-cita saya jadi sultan itu tercapai. Amin. Soal harga itu nggak bisa disamakan ya. Ya mungkin bisa betis ya. Betis tahu kan? Kaki bos, bukan bro. Betis itu beda tipis. Jadi bisa lebih murah atau lebih mahal. Nah di sini saya cuma share partnya doang. Ini bukan video perakitan, melainkan rekomendasi perangkat PC gaming murah meriah. Kalau ada yang tanya nih, performa PC ini gimana? Tenang, gak usah berani. Gak usah takut. Nanti saya kasih link di deskripsi untuk performanya. Silahkan ditonton aja ya. Intel Core i3 10100F 3,6 GHz 4 core 8 thread. Ya prosesor ini lagi bos. Ya mau gimana ya, sementara harga yang sangat kompetitif dan juga kemampuan yang nggak bisa dipandang sebelah telinga, mata. Makanya prosesor ini masuk lagi ke PC rekomendasi. Harga jual prosesor ini hanya 1,1 juta rupiah loh. Baru loh ya, bukan bekas. Dengan mengusung kecepatan 3,6 GHz dan turbo boost 4,3 GHz, ditambah lagi sudah 4 core dan 8 thread, membuat prosesor ini memiliki kinerja yang cukup baik di kelasnya. Tapi walaupun begitu, ada kekurangan yang cukup dirasakan. Ayo, apa coba? Yap, prosesor ini nggak ada VGA onboardnya. Wajib bagi kalian beli VGA tambahan. Nah, selain nggak ada VGA onboard, prosesor ini hanya support PCI Express revisi 3.0. Jadi kalau kalian pakai VGA AMD sekelas RX 6400 atau RX 6500 XT, saran saya ganti prosesor generasi 11. Sayangnya i3 Gen 11 itu nggak ada untuk versi PC desktop. Lah, kok nggak ada bos? Ya nggak tahu, kok nanya saya? Maaf pak, khas banget sih soalnya. Colorful H510MT M2. Ayo, tahu kan merek ini? Kalau diartikan secara pintar, color itu warna, full itu penuh. Jadi merek ini punya arti warnanya kepenuhan. Alah, ngawur. Yang jelas, colorful bukan merek kacangan. Berbagai produk cukup banyak disajikan, tapi bukan makanan saji, melainkan para PC. Nah, merek ini tergolong merek yang menjual dengan harga yang ngirit di kantong. Harga barunya nggak sampai 1 juta ya, kisaran Rp960.000. Dengan chipset H510, motherboard ini bisa dipasang prosesor Gen 10 atau generasi 11. Selain itu, slot VGA-nya udah PCI Express 4.0. So, kalau kalian mau ganti VGA AMD, kalian cukup ganti prosesor Intel Gen 11. Dan tentunya, ke depan harga prosesor ini cukup banyak varian bekasnya. Jelasnya lebih murah. Masa iya masih mahal? Selain yang tadi, motherboard ini juga udah ada slot SSD M2 yang support M2 SATA maupun NVMe. Tim Delta 16GB RGB. Lah, ini lagi bos. Lagi dan akhirnya aku pilih lagi. Gimana suara saya? Bagus kan? Atau lebih bagus diam? Ini bahasa RAM ya? Sorry. Nah, kenapa pilih RAM satu ini? Secara kualitas udah teruji dan RAM ini masuk RAM ganteng karena udah bling-bling. Ya biar kelihatan PC-nya wah gitu loh. Dengan kecepatan 3200 MHz, sebenarnya mubazir dipakai di prosesor i3 Gen 10. Tapi nggak masalah. Ntar kalau ada dana, kalian bisa upgrade ke prosesor i5 Gen 11 yang udah support RAM 3200 MHz. So nggak ada yang sia-sia. Percayalah, cintaku hanya untukmu. Alah, apa ini? Dengan rentang harga 1,1 juta rupiah, kalian udah dapet RAM 16GB DDR4 dual channel dan udah RGB. Zotac Nvidia GTX 1650 Super 4GB DDR6. Wih, VGA super. Kenapa nggak RTX sekalian bos? Jadi gini, kalau semuanya mendang-mending, yang ada terduitnya kering. Biar kata VGA ini aslinya buat kelas menengah bawah, tapi kemampuan gamingnya buat saat ini masih bisa diandelin. Ya, walaupun kalian harus mengalah di beberapa game, jangan dipaksain. Mentang-mentang super, settingan harus super. Yang ada super mie.
Nah, bagi kalian yang penasaran gimana performanya ketika digandeng prosesor i3 Gen 10 ini, silahkan ditonton videonya di bioskop. Enggak dong, di channel saya. Udah pernah saya share. Nanti videonya saya kasih di deskripsi. Ngawur, linknya. SSD tim MP33 M2 256GB. Merek tim lagi bos, emang di endorse? Shh, jangan berisik, ntar di endorse beneran sama tim. Kan saya jadi mau. Alasan saya pilih merek satu ini, ya karena tergolong murah di kantong dan cukup baik performa di kelasnya. Harganya cuma Rp450.000, cukup murah bukan? Coba kalau harganya Rp200.000, tapi nggak menutup kemungkinan ya, tahun depan bisa turun lagi. Kapasitas 256GB sebenarnya lebih dari cukup untuk jadi tempat sistem operasi beserta aplikasinya. Kalau mau pasang game, ya bisa, tapi nggak banyak. Tapi buat sementara waktu, pakai yang ada dulu, ntar kalau penuh tinggal dibuang. Terus pasang game baru, penuh, buang lagi. Pasang lagi, buang lagi, biar kelihatan ada kerjaan gitu loh. Intinya, kalau ada dana, bisa tambahin harddisk 4 tera, yang harga barunya cuma di kisaran 1,5 juta rupiah. Cube Gaming Sadis, Kedis. Cube Gaming lagi nih. Iya, karena salah satu merek yang jual casing tampilan ganteng dengan harga ganteng juga. Tahu kan maksudnya? Ya nggak bikin kantong jebol. Casing ini pernah saya bahas tuntas di video sebelumnya. Nanti saya kasih di deskripsi link pembahasan casing satu ini. Dengan rentang harga Rp450.000, kalian udah dapat casing cakep dengan ruangan yang cukup lega. Ditambah penutup casing ini dari kaca dan udah ada engselnya. Wih, apa nggak bikin PC kalian makin kece? Sayang sih nggak dikasih gembok sekalian. Ini bukan pintu rumah ya. Satu kekurangan yang cukup dirasa di casing ini adalah bonus kipas yang dikasih itu hanya satu, tapi udah RGB. Kenapa nggak 3 sekalian? Hai Cube Gaming, biar jadi casing laris manis kayak kacang goreng. Power Supply GameMax VP500 RGB. Power Supply satu ini, selain punya harga tergolong murah di kantong, kalian udah dapat fan RGB dan juga udah sertifikasi 80 plus bronze. Kali bohongan bos 80 plusnya. Jangan sabun dong. Kok sabun? Asbun. Cek aja di 80 plus Orts. Tipe ini udah terdaftar, yang memastikan 80 plusnya beneran nggak pakai bohong. Dengan daya 500 watt, udah lebih dari cukup untuk spesifikasi yang udah saya jelaskan. Bahkan, andai kalian mau upgrade VGA juga bisa loh. RTX 3050, hajar. RTX 3060, hajar juga. RTX 3070, bisa dihajar. Sekalian kena hajar bini kalian, karena buang-buang duit ganti-ganti perangkat terus. Lantas berapakah harga buat booking PC ini? Kok booking? Mikirnya kemana? Maksudnya harga total PC rakitan ini nggak sampai 8 juta bro. Harganya juga cantik banget, Rp7.770.000. Wih, asli, nomornya cantik. Ntar jangan lupa pasang di nomor ya. Spesifikasi segini udah cukup bisa diandelin buat libas semua game di resolusi 1080p dengan settingan medium atau high. Kemudian PC ini juga sanggup buat editing video. Mau buat streaming? Bisa dong. Tapi sekali lagi, ada harga ada rupa. Mau spek mewah? Nggak ada yang murah. Kecuali orang kepepet butuh duit. Harga PC-nya bisa aja kejepit. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan rekomendasi PC gaming harga 7 juta plus. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di NK Channel.